sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Subang, Bapak Dr. Andes Mulyadi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Subang. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengawali diseminasi budaya positif ini, saya akan menyampaikan rangkaian acara diseminasi pada hari ini. Antara lain, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Subang, yang ketiga diseminasi materi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Teti Sustiani SPD selaku CGB Angkatan 11. Terakhir adalah penutup. Memasuki agenda yang pertama yakni pembukaan. Sebelumnya marilah kita buka acara diseminasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Subang. Kepada Bapak Mulyadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Kita hadir di ruang laboratorium informatika SMP Negeri 3 Subang dalam rangka melaksanakan kegiatan komunitas belajar setiap hari Rabu. Kita semuanya telah bersepakat bahwa melalui kegiatan komunitas belajar ini kita saling berbagi informasi, saling berbagi praktek baik, dan saling menularkan virus-virus positif dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada kesempatan hari ini melalui program Guru Penggerak angkatan yang ke-11, rekan kita Ibu Teti akan melaksanakan kegiatan diseminasi tentang disiplin positif. Kalau ini kita kaitkan dengan PNN yang kita susun bersama, Bapak Ibu, sangat sesuai sekali. Oleh karena itu, kami menyambut baik apa yang dilakukan oleh rekan kita Ibu Teti, dan kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat proaktif dan menyampaikan hal-hal yang dianggap penting serta saling berdiskusi supaya kegiatan di siang hari ini betul-betul memberikan manfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, demikian saja yang dapat kami aturkan. Selanjutnya kepada Ibu Teti dan kepada Bapak Ibu semuanya, selamat berdiskusi, saling memberikan masukan untuk kemajuan pendidikan. Salam dan gelap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya Bapak Mulyadi. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Teti Sustiani. Kepada Ibu Teti dipersilakan. Terima kasih. Ada Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Mulyadi, Kepala SMP Negeri 3 Subang. Yang kami hormati Wakil Kepala SMP Negeri 3 Subang. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 3 Subang. Mari
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh kami, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Ibu Bapak, ini merupakan salah satu tugas kami sebagai CGP Angkatan 11, yaitu harus mengikuti acara, harus melaksanakan kegiatan ini, yaitu diseminasi budaya positif. Terima kasih atas bersedianya Bapak Ibu di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi diri saya maupun bagi Ibu Bapak semuanya. Sebelum kita lakukan kegiatan ini, saya mohon Ibu Bapak berpasang-pasangan berhadapan dulu sebentar. Karena satu hari dari pagi sampai siang ini kita sudah tegang mengajak anak cari pasangan. Boleh, ya. Cuma beberapa menit saja. Ya, silakan. Pak, berhadapan dengan pasangannya. Kalau sudah saling pandang dan saling senyum. Saling senyum. Melihat senyum dari orangnya. Saya beri waktu 20 ya. Hitungan 20. Cuma saling senyum saja, senyum. Melihat pasangan dan senyum. Pak Taryo melihat Pak Aam senyum. Senyum yang balas. Ya. Sudah? Ya, terima kasih. Terima kasih saja. Kita coba supaya Bapak senyum saja gitu. Sehingga ya karena kalau kita merasa senang senyum itu nanti kalau menerima informasinya itu dengan mudah. Kalau cemberut kan ilmunya masuknya susah. Tapi kalau senyum senang itu nanti akan mudah menerima. Ibu Bapak, saya mohon maaf di sini bukan menggurui atau apa, tapi di sini saya melakukan kewajiban saya untuk melaksanakan diseminasi ya, kita belajar bersama di sini. Jadi bukan bermaksud lebih tahu atau apa, kita sedang belajar bersama di sini. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini Ibu Bapak, anak-anak kita itu sudah mempunyai kodrat alam. Jadi kita tidak boleh memaksakan kodratnya anak. Misalnya anak kita nggak suka matematika, sukanya olahraga gitu ya, olahraga atau yang kinestetis, nari, olahraga atau apa. Itu kita nggak bisa memaksakan anak itu untuk pintar matematika atau pintar IPA. Kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi anak-anak itu sudah lahir itu katanya sudah ada coretan-coretannya. Kita sebagai orang dewasa itu hanya menebarkan saja ya. Mau jadi apa anak ini, potensinya di mana lah, kita sebagai orang tua itu hanya bisa menebarkan. Jadi nggak boleh memaksakan kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi apa, itu tidak boleh. Itu harus kehendak anak. Kita orang tua hanya mau fasilitasi, misalnya saya pengen jadi dokter, nah kita sebagai orang tua hanya bisa membiayai, mendukung fasilitas yang ada, seperti itu. Kemudian budaya positif di sekolah kita ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung
jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid, sehingga dia atau dengan penuh hormat dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita semuanya masih ingat ya profil pelajar Pancasila. Coba satu, misalnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti ya. Yang kedua, ya berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Enam, bernalar kritis. Beri tepuk tangan buat ibu. Terima kasih. Kemudian lanjut Mbak. Ya, konsep utama budaya positif yang akan kita bahas itu ini ada 7 ya, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Mari kita bahas satu per satu. Dari perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman, ya seperti sekolah kita, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kita coba buka ya. Jadi gini, Pak Taryo itu sebagai A ya. Pak Taryo itu punya barang yang sangat berharga. Sangat berharga dan pokoknya berharga banget. Sekali berharga sekali. Terus Pak Aam aja HP kamu kecil-kecil ya. Foto terus Pak Aam minta barang itu. Lah makanya ini terserah Pak Taryo, ini sangat berharga loh Pak barangnya. Lah Pak Aam minta boleh apa enggak? Kalau enggak boleh dilayu-layu pokoknya perintahane. Coba silakan. Aku mau ide yang menawar isi Berharga. ayo Halo. Pak, ada uang nggak? Nggak ada. Boleh pinjam nggak Pak? Saya lagi butuh sekali. Nah, karena untuk kebutuhan sendiri. Tapi saya mendesak Pak. Mendesak. Ya, saya mendesak. Tapi juga saya juga mendesak. sudah dipakai semua. Tolonglah bantu saya. Ya, itu karena sudah dipakai semua, saya harus berusaha lagi lama. Nah, saya habis mendesak kalau tidak sama Pak Taryo. Ya kalau ada sih, tapi akhirnya lama ya nanti kamu malah kebutuhannya nggak tertutup. Boleh nggak tadi dikasihkan? Enggak boleh. Hati-hati. Ya Bapak Ibu, beri tepuk tangan dong buat Pak Taryo. Terima kasih Pak Taryo. Ya dari kegiatan tadi, dari peristiwa tadi itu kontrol yang ada itu pada siapa? Pada Pak Taryo atau pada Pak Am? Kontrol yang utama itu Pak Taryo ya, Pak Taryo memegang kontrol ya. Ya, jadi kontrol utamanya pada Pak Taryo. Itu artinya bahwa lanjut Mbak, itu artinya bahwa pemegang kendali ini terjadi miskonsepsi tentang kontrol selama ini. Dianggapnya bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Tapi tadi sebenarnya yang kita saksikan tadi yang mengontrol kan diri sendiri ya, bukan Pak Aamnya kan.
yang keliru ya, kan miskonsepsi. Kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Itu menurut teori kontrol yang keliru seperti itu. Katanya rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Misalnya anak datang terlambat terus sering gitu ya, nanti kita, apa kamu gak kasihan sama ibu, gitu misalnya. Kan kayak anak itu merasa bersalah, itu menguatkan karakter katanya. Kemudian orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, tadi Pak A memaksa ya, tapi karena kontrolnya Pak besar. Kasih gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ya, lanjut nggak? Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini mengatakan bahwa kebutuhan kita itu sama. Nah, kalau teori kontrol itu mengatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Siswa itu jangan dianggap mempunyai kebutuhan yang sama, ya. Siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Semua orang itu melihat yang sama. Setiap orang itu, kalau teori kontrol itu mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon ini mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat dari satu kesalahan saja. Sedangkan menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya ada anak melempar kaca gitu ya. Lah kita kalau menurut stimulus respon perilaku buruk itu dianggapnya perilaku buruk dan kesalahan. Tapi kalau menurut teori kontrol pasti ini anak punya tujuan. Kita gali dulu. Menurut stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Lah menurut teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri Anda, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Mau tadi itu mau pinjam uang halus-halus kan, bujukan, tapi misalnya dengan paksaan itu menurut stimulus respon paksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, untuk stimulus respon, model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang. Itu perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian kita lanjutkan tentang disiplin positif, ya, disiplin. Coba Ibu Bapak, kalau menurut Ibu Bapak disiplin itu yang bagaimana ya? Misalnya taat aturan, misalnya bagaimana misalnya? Contohnya Bunas. Ya, disiplin berangkat tepat waktu. Terus anak-anak yang lainnya misalnya pakai baju seragam gitu. Dari sendiri berarti Kenapa? seolah-olah kalau kita anggapan kita disiplin itu kan sesuatu yang kayak apa ya, tidak nyaman ya kalau kayak
paksaan gitu. Tapi sebenarnya apa sih makna sebenarnya dari disiplin itu? Makna sebenarnya dari disiplin itu bagaimana? Ya, ini kita harus memahami makna sebenarnya dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi arti sebenarnya itu belajar, ya disiplin itu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini asal-muasalnya gitu. Namun dalam budaya kita tadi seperti yang kita katakan tadi, bahwa makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya tadi seragam, anak-anak seragam itu kan untuk mendapatkan kepatuhan, kalau enggak dihukum gitu kan misalnya. Tapi sebenarnya belajar itu. Jadi kecenderungan umum, ini menurut budaya kita ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya apa tidak? Tadi disiplin itu kalau menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Datang harus kasih, itu kan kalau memang bukan dari dalam diri kita kayak paksaan gitu kan, tidak nyaman kita. Gitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol. Inilah yang sebenarnya harus kita pahami, bahwa disiplin itu sebenarnya kemampuan memerintah diri sendiri, memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Misalnya kita punya anak di rumah atau sekolah, itu nggak diperintah sudah belajar sendiri, berarti itu artinya disiplin. Belajar sendiri nggak kita oprak-opraki, sinau. Tapi ada anak kita memang beda-beda ya. Misalnya yang perempuan nggak punya disiplin, maksudnya punya kesadaran. Tapi yang lain misalnya anak satu lagi, misalnya saya punya anak satu lagi yang laki-laki itu harus ya karena apa? Karena dia belum disiplin, belum sadar ya nilai-nilai yang dia mengerti. Saya sih belajar untuk apa, kayak sepertinya belum. Tapi kalau anak-anak kita sudah paham itu, maka dia akan melaksanakan dengan disiplin itu. Nah, bagaimana caranya kita? Ya inilah kewajiban kita untuk membuat anak-anak supaya disiplin dalam artian tadi ini, dalam artian kemampuan anak itu untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita, sehingga kita nggak perlu ini, tapi memang kita harus berusaha semaksimal mungkin. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila yang sudah kita sebutkan tadi. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Ibu bapak, kita semuanya mempunyai kebutuhan dasar ya. Ada 5 ya. Ada survive ya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada cinta kasih atau diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia. Dasar berarti pokok wajib ya yang harus dipenuhi. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi maksudnya kita itu harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia atau anak-anak lah. Kita kan sebagai pendidik ya harus memahami kebutuhan dasar 5 anak ini dengan tujuan nanti kalau ada permasalahan kita nggak langsung nih salah ini gitu ya. Kita oke, sebenarnya kenapa? Apakah karena 5 kebutuhannya itu tidak terpenuhi? Gitu. Coba kita lanjutkan, Mbak.
Ini ada kasus. Contoh kasusnya Ibu Ira. Ibu Ira sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas 7A bernama Agus. Ada nggak Bu Ira? Beberapa anak telah datang mengeluh ke Agus ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dan paksa. Agus senangnya minta nih kali temannya. Iya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ira, apa yang akan kita lakukan menurut Anda? Kira-kira apa ya alasan Agus melakukan hal itu? Nah, coba bagaimana kalau kita menghadapi masalah itu? Apakah kita langsung, kalau Bu Ayu gimana kalau ada masalah seperti itu Bu Ayu? Ya mungkin harusnya dipanggil terlebih dahulu, kita korek-korek kenapa sih Agus ini bisa melakukan hal seperti itu. Apakah dari rumahnya dia tidak sarapan atau memang tidak diberikan uang saku oleh orang tuanya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Bu Ayu. Bu Ayu, terima kasih. Sangat luar biasa ya jawabannya. Lanjut Mbak. Coba bagaimana kalau kita, nah ini dalam konteks penerapan disiplin positif, ya ini tepat sekali yang dikatakan oleh Bu Ayu, karena Bu Ayu memang guru BK ya. Beri semua buat kamu buat Bu Ayu. Ya. Tepuk salut. Yang kanan, sebelah kiri, dua jempol. Salut. Ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ira ya sebaiknya mencari tahu, tadi mengkorek-korek ya, mencari tahu apa sih alasan Agus melakukan tindakan tadi. Apakah dia lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti kebutuhan survive ya. Nah, jadi kencot lapar, maka dia minta sama temannya, tanya dulu kenapa. Apakah dia memang pengen caper sama temannya yang ini, berarti dia butuh perhatian, sayang perhatian lah ya. Apakah dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, bawaannya endok goreng terus mie, misalnya pengen lainnya, maka dia bosan, maka dia minta sama temannya, berarti dia kurang kebebasan, butuh kebebasan ya. Kebutuhan kebebasannya kurang terpenuhi, dia kebebasan. Kemudian apakah dia merasa hebat karena sok hebat, sok berpuasa supaya teman-temannya takut, jagoan, berarti dia mau kekuatan ya. Apakah dia iseng saja untuk menikmati ekspresi wajah teman yang sal, kesenangan ya. Nah, kita korek-korek itu apa permasalahannya, baru kalau kita sudah tahu oh ini kurang sanggup ya, bagaimana kita mulai sanggup ya. Ya seperti itu ya Bu. Terus jadi kita bicara tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi hukuman, sanksi atau konsekuensi. Ini ada kasus juga ya. Ini matematika Bu Nastuti. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia itu lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Bu Nastuti menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Klutak kayak Bu Nas, kaget sih. Serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Kaget. Kancane pada ketawa semuanya, satu kelas. Nah ini guru matematika pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan. Maju Iva,
berdiri sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan gurunya. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas dengan memegang ujung hidungnya. Suruh berdiri kayak gini, Bu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Bu Guru atau Pak Guru tadi terhadap Iva? Kalau Bunda bagaimana? Setuju atau tidak? Tidak setuju, mengapa? Ya karena anak tadi kan kita tidak boleh memberi hukuman anak di depan teman-temannya. Karena itu didekati dan tersebut. Kenapa sih kamu tadi diajar matematik kok hanya menggambar, pesan menggambar? Terus saya dekati, ternyata dia bukunya memang menggambar. Bukunya itu banyak gambar-gambarnya saja. Ayo, Tepuk tangan. jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Terima kasih Bunda untuk jawabannya, luar biasa ya. Jadi Pak Guru tadi, Pak Guru matematika tadi, ya menurut kita kurang pas ya, karena membuat malu anak-anak, membuat malu di depan teman-temannya. Kita bisa melakukan tindakan yang lainnya, ya, karena tidak semua anak itu tadi dikatakan menyukai matematika, punya kodrat alami sendiri-sendiri. Menurut Anda tindakan Pak Guru tadi itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, semuanya menjawab hukuman C, ya, memang tadi Bu, hukuman. Kenapa dikatakan hukuman? Perubahan fisik, sip, yang lain buat malu, ya yang ini tadi yang kurang Tidak memberikan penghargaan. ya tidak memberikan penghargaan Menekan anak yang lainnya. Ya tadi kalau hukuman itu kan dengan tiba-tiba tidak ada apa ya semacam musyawarah dulu lah ya, dengan tidak ada sepakatan langsung salah spontan, itu biasanya hukuman spontan ya. Tapi kalau konsekuensi itu kan konsekuensinya apa? Misalnya kamu sudah ada pembicaraan terlebih dahulu biasanya ya. Kalau ini ujuk-ujuk hukumannya disuruh kayak gini, itu berarti hukuman, dan itu juga tidak mendidik. Ya, kita melihat hukuman dan konsekuensi dan restitusi ini. Hukuman itu dari di sini kita bisa melihat sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi ya. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, jadi pilihan lebih kepilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk anak. Nyaman nggak tadi si Iva kan nggak nyaman, iya malu itu, jadi tidak nyaman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Tetapi kalau hukuman itu kira-kira ingat terus ya kejadian itu ya enggak? Malah dendam gitu. Hanya bermain barang sandal Pak Guru. Nanti sampai sekarang kita ingat terus kejadian itu. Kita pernah dulu mungkin semuanya mungkin pernah dapat hukuman ya, apa enggak? Ada yang enggak pernah, yang muridnya yang taat itu ada enggak? Pasti pernah lah kita. Kita pun sebagai guru pernah hukum kayaknya. Saya juga pernah. Melempar anak pakai itu menghapus, saya pernah. Itu sebelum belajar ini. Besok enggak. Halangi itu penghapus. Padahal kitanya yang nggak mudeng gitu ya. Jadi gagal lagi terus. Ya. Itu tentang hukuman dan sanksi yang juga. Oh ya, ini ada speaking. Tadi ada pesanan nih, speakingnya yang kemaningan nggak sih? Ding ding dulu nih. Oh ya.
Speaking selanjutnya. Semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Yang keempat yaitu teori motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Misalnya kita datang kasih itu karena biar nggak ditunggu sama Pak Mul. Berarti ketidaknyamanan ya, atau mbok tahu sih nggak cair. Berarti kan ketidaknyamanan karena menghindari ketidaknyamanan atau karena itu motivasi yang pertama. Itu berarti motivasi ini eksternal ya, berangkat gasik tapi motivasinya supaya misalnya orang potong hasilnya gitu atau apa gitu kan, berarti karena dia menghindari ketidaknyamanan aja atau supaya tidak berhubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, berangkat gasik itu supaya udah ini malah gasik. Ya menganu anak-anak kayaknya. Atau dia pengen dapat dianggapnya berprestasi. Kita ngomong kata terus berprestasi bisa. Harus CGP yang motivasi misalnya gitu. Berarti itu belum dari itu memang kebanyakan kita seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan dengan kita semak belajar itu akan terkikis ya, terkikis motivasi eksternal itu akan kita akan semakin meningkat, jadi semakin mempunyai motivasi itu. Sedangkan motivasi yang dari dalam sendiri itu atau internal itu untuk menghargai diri sendiri. Oh saya berangkat ke sini itu memang ya saya sebagai ibu dengan ibu kira ya mencontoh kita ya kan, memang sadar dari diri tidak terpengaruh. Jadi ada kepala sekolah basic atau tidak ya kita tetap basic gitu, kecuali ada sesuatu yang menghambat kita di rumah, misalnya ada pas ada jalan ada motornya bocor atau bensinnya habis gitu. Sekarang memang tapi lihat kita memang misalnya memang lihat kita tuh memang asik gitu, memang udah itu kalau memang ada kendala ya itu memang harus ya. Tapi mudah-mudahan kita semua sekarang mempunyai motivasi yang internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Tepuk tangan dong. Ini kita akan melihat tentang hukuman atau konsekuensi yang sebenarnya yang tadi itu ya. Coba kita melihat yang pertama ya, saya akan membacakan. Nanti ibu sama bapak menjawab itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini ada anak telat nih, terus lari mengelilingi lapangan 2 kali kalau kamu terlambat hadir hari ini. Itu termasuk apa ya? Hukuman ya. Terus ada juga gini, ada kejadian membersihkan coretan yang ditulisnya di meja tulis, pistol. Nanti kamu pistol sama kita gitu, mewali kelasnya. Nah, itu termasuk konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan sepatu hitam di hari Senin. Melanjutkan kertas tugas teman yang dicoret-coret, Konsekuensi. berjemur di lapangan jam 12 siang karena mengobrol
Sudah paham semua? Ini yang kelima itu tentang restitusi posisi kontrol. Saya suka sekali materi ini karena memang banyak berhubungan dengan kita sebagai pengajar. Posisi kontrol guru itu ada 5 ya Ibu Bapak. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, ini untuk lebih menghayati ya peran-peran itu, kita tonton dulu sebentar tentang video. Ya, video. Nanti ya saksikan video berikut supaya tidak bosan. Ini posisi penghukum ya. Nah, ya. Ibu Bapak, tadi kita saksikan itu posisi guru sebagai penghukum, ya. Di situ kita bisa melihat kalau posisi penghukum itu dengan nada keras, kasar, bentak, ya. Kemudian seolah-olah murid itu tidak bisa menganut, ya, tunduk. Itu posisi penghukum. Kita saksikan lagi posisi kontrol guru sebagai yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Ada 5 tadi ya. Yang kedua, coba kita saksikan. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Bisa nggak? Gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu senang ya? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi kan kalau ibu. Maaf sekali. Mbak, saya akan mengulas sebentar ya. Ini tadi pembuat merasa bersalah. Ya, posisi kontrol tadi ya, pembuat merasa bersalah itu suaranya tadi cenderung melembut ya, tenang. Namun kata-katanya menusuk. Menyalahkan murid ya. Lembut, tenang, tapi kata-katanya menyalahkan murid. Dan kata-kata yang dikeluarkan itu membuat merasa murid itu merasa gagal dan memandang buruk pada dirinya. Dan murid itu merasa tidak berharga dan merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain, terutama tadi gurunya, wali kelasnya. Ketika guru mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah, itu murid akan merasa bersalah dan menyimpan emosi negatif di dalam dirinya. Jadi kita lihat lagi yang posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, kalau kita lihat tadi posisi teman ya, ini dalam posisi teman, ini suara guru itu ramah karena seperti dengan teman gitu ya. Kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat ibu bapak bahwa karena itu masih dorongan dari luar eksternal, ya, sehingga di lain waktu itu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada guru-guru tersebut, sama guru lain mau karakter galak. Jadi karena belum dari dalam dirinya, masih eksternal. Ya, kita lanjutkan posisi kontrol yang keempat ya. Pemantau. Kita saksikan posisi pemantau. Betina telat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya. Posisi pemantau atau monitor ini tadi posisi kontrol itu dia mengandalkan data-data jam berapa sekarang gitu kan. Kamu maksudnya jam berapa sekarang, dia mengandalkan data-data perhitungan untuk mengontrol murid. Misalnya dulu kamu poinnya sudah 75 gitu kan ya, zaman dulu kan gitu. Kurang selama nih kok tak kena itu kan berarti posisi kontrol ya. Jadi guru mengarahkan murid itu berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Seorang pemantau ini menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar-datar saja, tapi cenderung formal, ya tidak seperti teman. Dampak posisi pemantau ini murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Misalnya, aku isi selama ini, tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Ya, tidak sepenuhnya murid itu mandiri kalau masih dalam posisi ini. Kita lihat posisi yang ke-5, Pak 6 ya. Yang ke-5 posisi manajer. Kita coba lihat posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Posisi manajer, tadi suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi. Tapi di sini tercipta identitas positif yang berhasil. Jadi di sini anak sadar sendiri, oh saya tenang, bagaimana solusinya. Jadi menemukan solusi sendiri, bukan. Tapi ini yang kadang-kadang saya sendiri itu kurang sabar. Jadi harus bagaimana? Diam, nanti berarti kamu harus setel alarm. Kita yang ngomong itu nggak boleh ya. Jadi nanti seharusnya anak sendiri ya menemukan solusinya, itu anak bukan kita. Kita kadang-kadang orang sabar, saran porsi. Iya, itu memang harus sabar. Kita harus bisa anak itu bisa sadar sendiri, menemukan solusinya sendiri. Itu posisi manajer itu hebatnya di situ. Jadi posisi manajer inilah adalah posisi kontrol yang disarankan untuk dimiliki oleh seorang pendidik, oleh kita, oleh guru, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksikan atas ketidakdisiplinannya tadi ya. Jadi dia akan merefleksikan atas kesalahannya tadi, dan guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan bermakna. Jadi memang kita harus selalu memberikan pertanyaan yang bermakna. Nah ini mungkin kemampuan inilah yang kadang-kadang kita terbatas untuk mengungkapkan kemampuan bertanya bermakna ini, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah. Ya, itu tadi ada 5 posisi. Ibu bapak yang berbahagia, kira-kira posisi mana yang paling bagus, yang paling ideal menurut kita? Ya, posisi mana Mas Yohan? Menurut Mas Yohan posisi mana yang paling ideal? Walaupun kita Akhir. posisi terakhir ya maksudnya posisi ya. Memang idealnya kita sebagai pendidik itu menempatkan posisi yang ke-5 tadi, posisi manajer. Mbak. Ya, ini serta waktunya sudah ini lanjut saja. Posisi kontrol dulu tadi ini juga. Kemudian keyakinan kelas ya, ini ibu bapak semuanya ini mungkin wajib bagi seorang wali kelas untuk membuat keyakinan di kelasnya. Kalaupun bukan wali kelas seperti saya ya membuat keyakinan kelas pas belajar IPA gitu, misalnya pas belajar mata pelajarannya. Terutama yang wali kelas itu ya nggak wajib sebenarnya, ya wajib di dalam kelas itu ada keyakinan kelasnya supaya ada pengendali lah ya, paling tidak. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen bahwa suatu keyakinan akan
keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Kalau keyakinan, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, ini misalnya peraturan kelas akan menjadi keyakinan kelas sehingga akan menghasilkan nilai positif dan budaya positif. Ya, jadi peraturan kalau kemarin waktu kita belajar itu nanti akan menghasilkan beberapa kita kan biasanya membuatnya kayak gini, misalnya semua anak berpendapat gitu ya, apa yang mau kita buat peraturan di kelas kita, pada nulis gitu kan, nanti dirangkum yang sama kita ambil gitu ya, dan akhirnya nanti hasil akhirnya itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi berupa tadi secara universal itu misalnya tanggung jawab, misalnya membuang sampah di tempatnya, itu kan termasuk tanggung jawab juga kan. Menghormati orang lain berarti orang tukaran, saling menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, keselamatan, menghormati orang lain. Misalnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan termasuk keyakinan kelasnya kan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Jangan dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya itu tentang kesehatan. Memakai helm misalnya berarti apa? Itu keyakinan. Nilai kebajikan. Ini pembentukan keyakinan kelas. Ini hendaknya berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, misalnya dilarang membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas itu bukan seperti itu, berarti dilarang membuang sampah sembarangan misalnya ya. Berarti keyakinan yang dibuat itu membuang sampah pada tempatnya. Jadi dihindari menggunakan kata-kata negatif itu dalam membuat keyakinan kelas. Dan semua warga kelas ikut berkontribusi sehingga merasa tanggung jawab, merasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah dibuat kesepakatan itu. Sehingga ini meminimalisasi terjadinya pelanggaran. Ini dokumentasi keyakinan kelas yang saya buat karena saya buat wali kelas, jadi pas pelajaran IPA gitu. Segitiga restitusi. Ini juga ada kaitannya dengan tadi posisi manajer. Jadi di dalam menangani suatu permasalahan, baiknya kita itu menggunakan segitiga restitusi. Tapi perlu diingat bahwa segitiga restitusi itu tidak semua masalah bisa diatasi dengan ini. Terutama masalah yang sudah besar, masalah besar lah ya. Ini masalah-masalah ringan bisa diatasi dengan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya untuk segitiga restitusi itu adalah satu, menstabilkan identitas. Jadi misalnya setiap kata-katanya setiap orang, misalnya ada anak yang sedang marah nih, bertengkar, itu kita menstabilkan identitas. Ya setiap orang pasti punya masalah, misalnya supaya mandang turun emosinya. Lalu kita validasi tindakan yang salah. Ya tentu kamu punya alasan kenapa kamu tadi melakukan ini itu. Setelah itu terus berarti nilai apa yang kamu tadi tidak lakukan karena mereka sudah membuat kesepakatan kan ya ingat kesopanan bu ini, makanya perlu dibuat tadi keyakinan kelas. Ini tahapan-tahapannya, menstabilkan identitas dan seterusnya, ya, menanyakan keyakinan, dan ini adalah contoh kegiatan penerapan segitiga restitusi. Ini kebetulan siapa namanya si Kusna itu tidak mengumpulkan tugas poster. Jadi ini kayak restitusi. Suaranya kecil ya. Jadi saya sedang belajar. Kasus yang kedua, dalam rangka memperingati hari 17 Agustus ada lomba balap karung dan ada si Miske sama Kaida. Si Miske
juara, dia tidak terima. Akhirnya si Kailan ngomong kata-kata kotor, curang gitu kan biasanya. Ya, terima kasih. Demikian Ibu Bapak, di sini saya untuk diri saya sendiri maupun untuk semuanya, Ibu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah mengikuti dengan baik dan ini sudah sekitar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tepuk salut. Tepuk tangan. Jempol kiri. Dua jempol. Salut. Terima kasih Bu Teti atas materinya yang luar biasa. Di penghujung kegiatan, marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu.